besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kami. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di tempat ini saat ini dalam keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang sudah melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang, kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum ibadah ini dimulai, Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan sepanjang ibadah ini ya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan urapi seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah ada di tempat ini, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan dengan penuh semangat dan sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah kedua ini, biarlah Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, amin. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, aku mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan, amin, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak yang Tuhan beri. Yang Tuhan telah beri, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, benar Tuhan, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur sebab Tuhan baik. Mari bersyukur sebab Tuhan sudah menyatakan kasih. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi kita tanpa melihat siapa kita. Oh, ya ralaba siki ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Kami mau tetap cinta Tuhan, kami mau tetap setia hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba siki ya ralaba ya ralaba ya ralaba siki ya ralaba ya ralaba. Oh, kami bersyukur, bersyukur, bersyukur sebab Tuhan setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus, bagi Rajaku yang duduk di atas tahta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Anugerah-Mu sungguh besar yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau
sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Ku mau bersyukur Tuhan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagi. Katakan, ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Yes, haleluya. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagi. Mari jemaat Tuhan katakan, ku berharga. Amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau
laba ya laba. Sikiara laba ya laba ya laba ya laba. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Amin. Yes, haleluya. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan dengan lembut, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Tuhan kami yang baik. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Bersyukur Tuhan. Bersyukur kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Katakan dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
bersuka cita selamanya.
lambaikan tanganmu Bapak Ibu dan beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku, benar Tuhan, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu, bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan Yesus sukacitaku, haleluya, haleluya. Yesus kekuatanku, sungguh hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Haleluya. kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, oh, kekuatan kami. Yesus kekuatanku, Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah,
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa sukacita kami ada di dalam Tuhan. Saat kami beribadah kepada Tuhan, saat kami menyembah, saat kami memuji nama Tuhan, sukacita kami berlimpah-limpah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau ada di hidup kami saat ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap umat-Mu hari ini. Berbicaralah lewat firman Tuhan, sehingga umat-Mu dikuatkan, umat-Mu dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pemberitaan firman dari awal hingga selesainya. Tuhan bekerja, Tuhan mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak yang terkasih. Ya, puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik bagi kita. Kalau kita ada, kita boleh duduk di tempat ini, kita boleh menyembah Tuhan dengan keadaan yang sangat baik. Semua karena anugerah Tuhan, ya, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan tentang damai sejahtera, tentang sukacita itu. Bapak Ibu terkasih, bahwa semua orang itu pengen bahagia, semua orang pengen sukacita. Amin. Semua orang pengen mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Kalau kita kembali ke cerita tentang pengorbanan Tuhan, tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa di sana murid-murid Tuhan mengalami yang namanya duka cita, yang namanya mengalami kesedihan dalam hidup mereka. Bapak Ibu terkasih, kalau kita ya di posisi itu, kita mengalami yang namanya kehilangan orang yang paling dekat dengan kita, ya, dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita pasti akan mengalami kesedihan, benar? Kita akan mengalami yang namanya duka cita, kita akan menangis, kita akan mengalirkan air mata. Karena kita kehilangan sosok yang dekat dengan kita. Ya, semua manusia pasti mengalami demikian. Tapi tidak selamanya kita berduka cita. Ada waktunya saudara dan saya harus bangkit. Amin. Harus mengalami sukacita itu. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, bahwa kesedihan itu tidak akan berkepanjangan. Ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu ada masanya, ada waktunya. Kalau orang berduka cita, ya mungkin beberapa belakangan yang kita mendengar saudara kita, keluarga kita, teman kita mengalami kedukaan. Tidak selamanya mereka berduka cita. Amin. Ada masanya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Itu firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Bahwa ada kabar gembira bagi murid-murid Tuhan. Hari ketiga disampaikan oleh para Maria bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itu kabar sukacita walaupun mereka merasa kehilangan. Tetapi itu kabar sukacita bagi murid-murid Tuhan Yesus. Ayat Yohanes 20 ayat ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, di dalam kegamangan, di dalam ketakutan Tuhan Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari itu hari ketiga. Hari ke-8 Tuhan Yesus datang kembali ke tempat yang sama, ya, dalam keadaan yang sama masih terkunci dan dengan ucapan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Karena apa? Pada saat itu murid-murid masih dalam keadaan yang takut. Kenapa mereka takut? Karena sosok yang mereka banggakan, Yesus yang mereka banggakan, guru yang mereka banggakan, yang mereka andalkan, yang selalu ada bersama dengan mereka setiap hari, bersama-sama dengan mereka, yang selalu menolong mereka, yang selalu membela mereka, itu tidak ada. Ya. Bukankah saudara dan saya juga merasa kalau tanpa Yesus Kristus dalam hidup kita, kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar? Tuhan Yesus juga berkata demikian di dalam firman-Nya bahwa Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat ke-5,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya melekat dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam Yesus Kristus dan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Tinggal dalam kuasa Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kasih kita kuasa. Tuhan mau memberikan saudara dan saya kuasa yang tidak diberikan kepada orang yang ada di luar sana. Di dalam Lukas 10 ayat ke-19, Tuhan berkata dalam firman-Nya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, kepada saudara dan saya untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa membahayakan saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan kasih kita kuasa. Amin. Tuhan beri kita kuasa dan caranya kita harus melekat erat dengan Tuhan. Kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa Yesus itu hadir dalam hidup kita? Contoh yang paling gampang kita beribadah saat ini. Apakah saudara dan saya merasakan damai sejahtera? Ya, kalau kita merasakan ada damai dan saat kita beribadah, itu artinya bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Ya, apa hubungannya Yesus Kristus dengan damai sejahtera? Kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Raja damai. Jadi hubungan Yesus dengan Raja damai, di mana ada damai sejahtera, di situ ada Yesus Kristus. Amin. Kolose 3 ayat ke-15 berkata bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ini ayat kita sepanjang bulan ini. Bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah, berdaulat, memimpin hidup saudara dan saya. Rasa damai bukan karena kita memiliki materi yang cukup. Mungkin kita merasa, aku damai kok karena uangku banyak. Ya. Aku damai kok karena aku punya segalanya. Rumahku besar, mobilku banyak, dan sebagainya, uangku banyak. Bapak Ibu terkasih bahwa rasa damai itu tidak diukur dari materi kita. Ya. Saya katakan bahwa orang yang miskin pun yang tidak punya apa-apa juga memiliki damai sejahtera. Karena apa? Kebenaran Allah ada dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin orang miskin yang kita lihat mereka hanya makan sehari sekali, tetapi mereka merasakan damai sejahtera. Roma 14 ayat ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera tidak diukur oleh materi, saudara. Mungkin kita merasa cukup, kita merasa berkelimpahan, tetapi damai sejahtera itu adalah soal firman Tuhan, soal kebenaran Allah. Ya, jadi kuncinya kalau kita ingin mengalami damai artinya ada Roh Kudus dalam hidup kita dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau kita melakukan dosa, saya percaya saat kita berdosa, kita sadar ya, aku salah. Aku dosa, ini dosa loh, enggak benar di hadapan Tuhan. Dan saat kita sadar, saya percaya bahwa kita tidak akan mengalami damai sejahtera, benar? Kalau kita berbuat dosa, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita merasa tidak ada damai sejahtera. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Rasa damai itu erat hubungannya dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan kehendak kita. Kalau pikiran kita kacau, kalau mungkin perasaan kita terganggu atau kehendak kita tidak tercapai, maka saudara dan saya akan marah. Benar, secara manusia mungkin apa yang kita inginkan tidak tercapai. Ada rasa marah, rasa jengkel, dan hilanglah damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera kita dikendalikan oleh jiwa kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita mensinkronkan jiwa kita dengan Kristus. Memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus. Amin. Sehingga kita mengalami damai sejahtera. Bagaimana supaya saudara dan saya hari ini bisa mengalami damai sejahtera? Ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, kita harus tenang. Ya, Raja Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Cerita hidup Daud kita tahu bahwa dari dia menjadi gembala domba sampai dia jadi raja itu dia mengalami suka duka yang luar biasa. Ya, kesesakan, ketakutan. Kalau kita baca dalam Mazmurnya Daud ini,
saat dia mengalami hal-hal demikian, dia tidak lari kepada orang-orang di sekitarnya, tapi dia lari hanya kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Dia berkata bahwa Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya tempat Daud mencurahkan isi hatinya. Amin. Ada pujian berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah tempat perlindungan kita. Ya, Bapak Ibu, hanya Tuhan tempat saudara dan saya berlindung. Markus 4 ayat 36 sampai 39. Ini adalah cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus mengalami badai dalam kapal mereka. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu meredah dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu terkasih, saat kita mengalami badai, mungkin angin, mungkin hujan yang begitu besar. Kita ingat kisah cerita yang dialami oleh Dubai, ya, sangat menakutkan. Ya, hujan 12 jam dan kota itu menjadi lumpuh, terendam air. Itu suatu hal yang sangat menakutkan. Dan murid-murid Yesus saat itu mengalami demikian. Saat mereka ada di danau, kemudian ada air yang masuk ke perahu, ada taufan yang sangat dahsyat. Mereka menjadi panik dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, engkau gak peduli kalau kita binasa. Tuhan gak peduli kalau kita binasa. Ya, tapi Tuhan langsung menghardik angin itu dan danau itu menjadi tenang kembali. Saat perahu hidup kita diguncang oleh hal-hal yang kita tidak inginkan, mungkin rumah tangga saudara diguncang, mungkin pekerjaan kita diguncang, kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Satu-satunya tempat saudara dan saya untuk lari hanya kepada Tuhan, amin. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi hanya Yesus satu-satunya penolong. Seperti kata Raja Daud, dia penolong satu-satunya tempat aku mencurahkan isi hatiku. Bapak Ibu terkasih, mungkin saat ini kita mengalami badai dalam hidup kita. Ya, Tuhan katakan apa dalam firman tadi? Diam, tenanglah. Jangan takut, jangan khawatir. Diam, artinya kita jangan cerita kemana-mana masalah kita. Jangan cerita kepada siapa-siapa masalah kita. Ataupun kita buat status di WA. Ya, enggak banget itu Bapak Ibu. Karena orang tidak bisa menolong kita. Hanya ngomong, sabar ya Bu, sabar ya Pak. Yang kuat. Ya, benar? Kasihan. Hanya itu yang kita dapatkan. Dan kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada manusia sesama kita, terkadang manusia mengecewakan, benar? Kita lari sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Tuhan ingin saudara dan saya fokus hanya kepada Yesus Kristus, amin. Karena dia sumber pertolongan kita. Dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8 berkata, ini adalah Mazmur Daud, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan saudara selain nama Tuhan, amin. Tenang itu hanya sebuah kata. Tetapi kalau saudara dan saya bisa melakukannya, bisa menikmatinya, bisa melakoninya, itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu terkasih. Kita dengar berita di medsos, macam-macam, betul, benar ya, macam-macam yang kita dengar, mungkin kita lihat di YouTube, kita lihat di televisi dan sebagainya. Hal yang kita dengar itu macam-macam dan membuat saudara tidak tenang, benar. Waduh, ini ada lagi, waduh ini ada lagi, demikian. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-6 dan 7, firman Tuhan berkata demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah kita alami, benar? Sudah kita dengar di mana-mana kabar-kabar demikian. Tuhan sudah berfirman jauh sebelum kita ada. Dan ini sudah tergenapi dalam hidup saat ini. Dan ada banyak hal yang belum terjadi yang Tuhan akan genapi. Dan ini membuat saudara tidak tenang, benar? Gak tenang. Kemudian ada dalam 2 Petrus 2:1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini juga sedang terjadi dalam kehidupan kita.
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kita dengar ada pengajaran yang membuat saudara bingung, benar? Ini berbeda, ini berbeda. Saudara dan saya, kita perlu mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan saat kita mendengar, kok ini terjadi, kok itu terjadi, perang, mungkin kita berpikir ekonomi akan bergejolak. Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, artinya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara dan saya, Tuhan ingin kita tenang supaya saudara dan saya berdoa, bisa berdoa. Ya, mendengar berita-berita membuat saudara dan saya menjadi khawatir. Kita mulai khawatir tentang hari depan. Benar? Mungkin saudara memiliki anak, saudara mulai berpikir bagaimana nanti anak-anakku ke depan. Benar? Bagaimana nanti pekerjaanku ke depan. Dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata menguatkan kita dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendak yang kamu khawatir tentang apapun juga termasuk masa depan kita. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga yang ada di sekitar kita, termasuk masa depan kita. Tuhan katakan berdoalah kepada Tuhan. Amin. Kita mau kembali kepada firman Tuhan, back to Bible. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Mungkin kita mau bisa mendengar firman Tuhan dari YouTube. Ada banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tapi kita harus pintar menyaringnya. Ini yang benar, ini yang enggak benar. Ya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena apa? Di sana ada janji-janji Tuhan yang membuat saudara dan saya tenang. Walaupun di luar sana dunia bergejolak, tetapi saat kita dengar firman Tuhan, saat kita baca firman Tuhan, saudara dan saya akan merasa tenang. Benar? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu terkasih, dalam Mazmur 12 ayat ke-7 bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Firman Tuhan adalah janji firman Tuhan adalah murni, teruji, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Daripada saudara dengar berita yang tidak membuat saudara sejahtera, mari kita dengar firman Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan sehingga saudara mengalami damai sejahtera. Saya mau bersaksi sedikit. Kami hampir kami hanya berdua di rumah, hampir dengan Pak Gembala, hampir hilang damai sejahtera hari Minggu. Entah beberapa minggu lalu, saya lupa. Ya, setelah selesai ibadah 2 kami pulang. Ternyata lewat sosmed tabungan kami tuh hampir dibobol ya. Dan kami hampir hilang damai sejahtera. Ya, namanya tabungan walaupun enggak banyak Bapak Ibu ya. Namanya tabungan simpanan kita, aduh ini gimana nih ya. Tetapi puji Tuhan bisa selamat karena kami cepat menghubungi pihak bank, blokir semua akses bla 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 gitu ya. Bapak Ibu terkasih, benar firman Tuhan katakan bahwa di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Benar? Walaupun enggak banyak tabungan kami, tetapi saat mengetahui, waduh ini bahaya nih, ada orang yang mau bobol tabungan kami. Ya. Hampir hari Minggu lagi, ya kata hari Minggu kami kehilangan damai sejahtera. Hampir damai sejahtera kami dicuri oleh iblis. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa teratasi. Dan Tuhan berkata bahwa jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Amin. Jadi tenang, apapun yang saudara hadapi dalam hidup kita, tenang. Tuhan kata diam, tenanglah. Dan yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya mengalami damai sejahtera? Yang pertama tenang, yang kedua menguasai diri. Amsal 16 ayat ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu terkasih, kalau saudara dan saya bisa menguasai diri, artinya kita bisa menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Amin. Menguasai diri itu gak gampang, sulit ya, karena apa? Itu perlu power ya, kekuatan dari Tuhan. Karena manusia tuh egonya kuat, manusia tuh egois banget ya. Ya cepat emosi, cepat ngamuk, cepat marah, benar. Termasuk saya juga. Ya, kita ini gampang terbakar, gampang marah. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat ke-19 sampai ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amin. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Tuhan gak suka kalau saudara dan saya memiliki amarah, ya, karena ini adalah perbuatan daging. Ya, kalau orang percaya tidak bisa menguasai diri, maka akan mengalami namanya kacau. Kita akan mengalami kekacauan dalam hidup kita. 1 Korintus 14 ayat ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Tuhan tidak mau saudara kacau, saudara membuat kekacauan dan mengalami kekacauan, tapi Tuhan ingin saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan tentang kakak beradik, ya, tentang Kain dan Habel. Bagaimana keluarga ini, saudara bersaudara ini menjadi kacau karena apa? Di sana ada hal-hal yang dikatakan tidak menguasai diri. Ya, di dalam kisah ini saya bacakan sedikit. Kejadian 4 ayat ke-3 sampai yang ke-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat ke-5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu, kalau kita marah, tidak ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bisa mencek mungkin keluarga kita atau teman-teman kita, ini marah enggak ya? Kelihatan ya wajahnya, tidak ada cahaya, mukanya pasti akan muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara dan saya harus berkuasa atas dosa, amin. Tidak ikut apa yang namanya dosa. Katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka berada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa terjadi demikian? Karena tidak menguasai diri, amin. Karena terbawa emosi, karena merasa Tuhan tidak memperhatikan dia. Kita harus menjaga hati kita, Bapak Ibu, amin ya. Jaga hati kita baik-baik supaya tidak ternoda, tidak gampang marah. Yakobus berkata dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau saudara iri hati, ya, kalau saudara mementingkan diri sendiri, maka ada kekacauan, ada banyak perbuatan-perbuatan jahat yang akan terjadi. Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkata cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Amin. Kita bisa menguasai diri dan tidak terpancing emosi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang bisa menguasai diri kita sehingga saudara dan saya tidak berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Kita kembali ke cerita Tuhan Yesus. Saat Yesus Kristus hari ketiga bangkit, dia mengunjungi murid-muridnya. Dia tahu bahwa murid-muridnya perlu pertolongan Tuhan. Dia tahu bahwa murid-muridnya lagi kegamangan, lagi ketakutan. Tuhan datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan selanjutnya dalam ayat ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, hari ini saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita, ya, lebih dahsyat lagi. Karena apa? Tuhan tahu bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengalami apa yang ada di depan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melewati peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, semakin ke depan semakin sulit, semakin ke depan semakin kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Roh Kudus itu adalah parakletos. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Dia adalah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan katakan terimalah Roh Kudus, karena apa? Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Kalau pada zaman Tuhan Yesus hanya pada saat itu, tetapi kalau Tuhan memberikan Roh Kudusnya, maka dia ada setiap saat di dalam hidup kita. Ya, setiap waktu, setiap menit, saat kita butuhkan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan itu memampukan kita, Roh Kudus memampukan saudara untuk melewati banyak peristiwa, banyak perkara dalam hidup kita. Ya, amin. Kesulitan, kesesakan, kesukaran yang kita alami, kita bisa melewati. Karena apa? Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, di samping kita. Amin. Nah, Roh Kudus ini ibarat rem, saya katakan ibarat rem dalam hidup kita. Kalau mobil atau kendaraan bermotor gak ada rem, remnya gak pakem ya, itu bahaya, bisa nabrak. Kalau rem kita dalam hidup kita tidak pakem, mungkin kita tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita maunya sendiri, kita maunya
bahasa Perancisnya sakarepe dhewe, ya. Kita nggak mau dipimpin Tuhan dan kita hidup dengan cara kita. Akhirnya kita nabrak firman Tuhan, benar? Itu namanya rem kita blong. Dan akhirnya kita tidak bisa jaga mulut kita. Kita tidak bisa jaga perbuatan kita dan jadi dosa, gak jadi berkat bagi orang lain. Mazmur 143 ayat ke-10. Daud berkata, ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Daud ingin bahwa firman Tuhan itu mengajar Daud setiap hari. Dan Daud ingin bahwa Roh Kudus itu menuntun hidupnya setiap hari. Amin Bapak Ibu. Setiap hari kita perlu Tuhan. Setiap hari kita perlu pimpinan Tuhan. Tuhan berkata berjaga dan berdoalah. Karena apa? Saat kita tidak berjaga-jaga. Mungkin roh kita lagi tertidur. Dan saat badai itu datang, saya percaya saudara dan saya akan gelagapan. Benar? Seperti orang yang bangun tidur kalang kabut. Tetapi saat kita berjaga-jaga, apapun yang ada terjadi dalam hidup kita, kita siap. Amin. Kita siap karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Bapak Ibu yang terkasih, Daud jatuh karena apa? Karena tidak menguasai diri. Karena jatuh karena tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga dia jatuh di dalam roh persinahan. Dia bersinah dengan Batseba. Ya kita tahu cerita ini bahwa kita tahu Daud itu demikian dekat dengan Tuhan. Kenapa Daud bisa jatuh? Daud begitu dekat dengan Tuhan. Dikatakan 7 kali dalam sehari dia memuji nama Tuhan. Dekat banget ya. Tetapi kenapa Daud bisa jatuh? Karena tidak menguasai diri. Bapak Ibu terkasih, saudara dan saya perlu Roh Kudus yang memampukan kita untuk menguasai diri kita. Amin. Yang memampukan kita menuntun kita di jalan yang rata. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita harus berdoa, memiliki doa yang kuat seperti Daud. Dalam ayat yang terakhir, Mazmur 51 ayat ke-13, Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu bahwa pentingnya Roh Kudus dalam hidupnya. Dan kepada saudara dan saya, pentingnya Roh Kudus bagi saya untuk menuntun kita. Amin. Menjadi rem dalam hidup kita agar kita tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan dan kita bisa menguasai diri kita. Amin. Kalau kita ingin hidup mengalami damai sejahtera, ada 2 hal. Yang pertama tadi tenang, dan yang kedua kita bisa menguasai diri. Amin. Biarlah Parakletos itu, penolong itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Menuntun saudara di jalan yang rata. Menuntun saudara untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Firman Tuhan berpesan kepada kita, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Melekat dengan Tuhan sehingga kita menghasilkan buah yang banyak. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, tenang, kuasai diri kita. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara sekarang sembah Tuhan dari hati saudara yang paling dalam. Sembah kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua. Naikkan pujian dari hati saudara. Sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasai kami dengan damai sejahtera Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan. Ketenangan, kami beri ketenangan. Kami bisa menguasai diri. Pulang dari ibadah ini, kami memiliki ketenangan yang dari Tuhan. Kami mampu menguasai diri kami. Siapa takkan papa takkan rala Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Layak diagungkan, dimuliakan. Yesus Raja. Kami tinggikan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siara laba ya raba. Siara laba ya raba. Siara laba ya raba. Siara laba ya raba ya raba. Siara laba ya raba. Yesus. Kiranya firman Tuhan tertanam kuat dalam hidup kami. Siara laba ya raba. Kebenaran itu tinggal dalam hidup kami. Dan kami dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Sehingga hidup kami menuju kepada karakter Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Karena kami mendengar firman Allah. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Allah. Kami berdoa, hamba berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hikmat Allah terus bertambah-tambah. Urapan Allah memenuhi hamba-Mu ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami pulang nanti berkemenangan. Dan kiranya kasih kebenaran Tuhan terus ada pada kami. Sebentar kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan sukacita. Kiranya persembahan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita, bisa angkat tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Semua setia dan diberkati Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengar pengumuman. Kami persilakan. Ada anugerah-Mu di setiap nafasku, rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku mau selalu bersyukur buat semua yang terjadi. Ada kebaikan-Mu di setiap langkahku, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ku mau selalu bersyukur buat yang tak terjadi. Jangan menyerah, terus melangkah, serancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Jangan berhenti, terus melangkah, serancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Terus melangkah, sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Ada anugerah-Mu di setiap nafasku, rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku mau selalu bersyukur buat semua yang terjadi. Ada kebaikan-Mu di setiap langkahku, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ku mau selalu bersyukur buat yang tak terjadi. Jangan menyerah, terus melangkah, serancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Jangan berhenti, terus melangkah, serancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan
bergabung, ada 15 kelompok sel, silahkan bergabung di sana. Saya berikan tambahan saudara, kalau sekitar 2000 tahun yang lalu peristiwa hari-hari ini adalah Tuhan meluangkan waktu untuk menjumpai murid-murid Tuhan, dan Tuhan membuat satu waktu yang khusus untuk berulang-ulang mengatakan damai sejahtera Kristus kepada murid-muridnya. Saya berdoa semoga ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara bertemu dengan Tuhan dan saudara mendapatkan firman Allah damai sejahtera. Tuhan hadir dalam hidup saudara dan masuk di hati saudara. Damai sejahtera itu memenuhi hidup kita. Dan kalau damai sejahtera itu memerintah dalam hidup kita, maka segalanya pasti akan menjadi baik. Sepakat katakan amin. Dan setelah menjumpakan diri saudara naik ke surga. Nanti tanggal 9 kita akan adakan ibadah kenaikan Yesus ke surga, memperingati itu. Setelah ibadah kenaikan tanggal 9 Mei ada pesta rohani di gereja kita. 10 hari pencurahan Roh Kudus akan kita selenggarakan, dan siap-siap saudara menerima lawatan Tuhan yang dahsyat lagi. Kita bergabung 10 hari di tempat ini, IPRK, ibadah pencurahan Roh Kudus, dan ini adalah ibadah yang sangat menyenangkan. Bahkan ada beberapa gereja, anggota gereja lain bisa bergabung menikmati pesta rohani ini. Puji Tuhan, saudara, siap-siaplah untuk menerima lawatan Tuhan, dan bersyukurlah, berharaplah kalau Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus diam, maka damai sejahtera memerintah hidup kita. Saudara, hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April, selamat Hari Kartini. Dan ini bukan hanya milik para wanita. Hari Kartini itu milik nasional dan semua bangsa Indonesia. Dan kalau ibu-ibu sekarang di gereja kita juga mengenakan kebaya. Saya pengen cerita sedikit tentang kebaya. Kebaya itu dimulai di abad ke-15 sejak pemerintahan kerajaan Majapahit. Maka ada satu maklumat bahwa di seluruh Nusantara baju resminya kerajaan Majapahit adalah kebaya. Kebaya. Dari bahasa Arab abaya, dari bahasa Perancis cabaya, kabaya. Kemudian menjadi kebaya. Itu menjadi baju resmi nasional kerajaan atau kekaisaran kerajaan Majapahit. Maka tidak heran kalau di Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Malaysia, ya orang-orang Melayu pakai kebaya juga. Bali juga demikian. Dan ketika itu bahwa Raja Majapahit berkata, ini cocok untuk bangsa kita. Saudara, terlihat keanggunan seorang wanita, kelembutan seorang wanita pakai kebaya. Kemudian pemerintahan RI, Presiden Soekarno mengambil keputusan juga sama di zaman kerajaan Majapahit. Ini menjadi baju nasional. Maka saya juga mendukung, mengkampanyekan, ayo kita memakai baju nasional kita. Saudara harus bangga dengan baju nasional. Kalau ibu-ibu adalah kebaya, laki-laki jangan pakai kebaya. Ya. Ini untuk para wanita. Dan memang sesuatu yang menyenangkan, ini adalah budaya kita. Saudara jangan lebih bangga pakai baju negara lain, bangsa lain, tapi banggalah karena ini adalah baju nasional. Bukan berarti tidak boleh memakai baju bangsa-bangsa lain, silahkan. Tetapi mari kita bangga, kita punya baju nasional. Ini adalah kebaya. Saya senang ketika melihat ibu-ibu pakai kebaya ke pasar lagi, ke kantor-kantor, acara-acara resmi, sudah pakai kebaya lagi. Dan itu sesuatu yang membanggakan. Ya, dulu pakai seperti itu. Beberapa dekade ini tergeser dengan baju-baju yang longgar-longgar. Ya saudara, dan kemudian itu bukan asli Indonesia. Sekarang ada mengkampanyekan itu lagi, saya sangat bersyukur, saya mendukung akan hal itu. Kalau kebaya itu kelengkapannya saudara seperti Bu Agnes, ada selempangnya. Ini apa namanya? Selendang. Ya, selendangnya. Kalau kami orang Jawa tahu, ini sudah menikah atau masih bujangan, itu ada, cara pakainya berbeda. Ya, saya juga tahu akan hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa pakai selendang? Falsafahnya bermacam-macam. Selendangnya Bali beda cara pakainya dengan orang Jawa, tetapi pasti panjang. Menggambarkan, saudara, di sana ada tertulis dalam literatur itu, panjang, ususnya panjang, ya, itu artinya adalah sabar. Jadi seorang wanita pakai
baju kebaya itu terlihat keanggunannya, kelembutannya, dan panjang sabar. Kiranya ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Sepakat katakan amin ya. Ini Alkitabiah saudara. Jadi rupanya Alkitab juga mendukung hal-hal yang demikian. Puji Tuhan, selamat Hari Kartini buat kita semua dan khususnya buat para wanita. Dan jadilah sekarang ini wanita-wanita Kristen yang hebat bagi bangsa dan negara kita. Sepakat katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan hidupku menggenapi firman-Mu pulang dengan sukacita. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terus menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Menjadi doa kita semua. Kau bersamaku ya Tuhan di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman saudara. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semua berkata amin. Haleluya. Sebelum kita meninggalkan gereja ini menuju rumah masing-masing dan melanjutkan kegiatan aktivitas selanjutnya, silakan berdoa di akhir ibadah ini. Berseru ke hadapan Tuhan apa yang menjadi kerinduan pribadi saudara ke hadapan Allah. Berdoalah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Tuhan Allah memimpin, menyertai, menuntun kami dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir ibadah ini, kiranya berkat Tuhan tercurah tertuju kepada kami umat-Mu yang setia beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tengadahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah. Sekarang terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati.